Saya Raden Nizar Permana, lulusan Teknik Pertambangan Unisba tahun 2013 dan lagi nyobain usaha ke dompet kulit handmade gitu. Ya nama si brandnya itu Woodmatcher. Sebenarnya emang masuk teknik pertambangan itu ya pengen kerja di tambang, tapi dipikir-pikir ketika lulus ya kayak bikin usaha, terus kerja bareng temen. Pas kita masa kecil gitu, kayak main bola bareng dulu, terus pas kerja, boy kita kerja bareng gitu, kayak enak aja gitu. Saya suka kayak gitu. Mungkin saya tuh sok-sokan pengen bebas gitu, nggak tahu sok-sokan idealis gitu. Pas dimasukin, oh enggak, ternyata ribet karena udah beberapa tahun juga berlalu. Ternyata ya udah kita fokusin di sini aja. Akhirnya ya kalau buat Woodmatcher ini ya berkembang juga. Sebenarnya pas saya nyobain bikin usaha kayak gini tuh nggak ada gitu kebebasan yang benar-benar bebas. Emang ya kelihatannya tuh tidur doang, terus kerja gimana kita, dan ternyata kita tetap aja ada tekanan dari customer juga gitu. Yang paling susah tuh ketika custom, terus si polanya tuh emang si modelnya itu emang nggak ada banget gitu. Kita lihat di YouTube nggak ada tata caranya ya. Jadi kita harus emang benar-benar ngitung ulang, desain ulang, kayak sentiannya berapa, ininya berapa. Itu yang agak ribet sih dari proses polanya doang sih. Hampir 98%-nya mereka pingin custom ya karena itu gitu kelebihan kita tuh. Kelebihan kita tuh dari custom itu. Jadi si personal itu pingin model-model yang berbeda, model yang dia ingin, model yang dia suka gitu. Kenyamanan dia, kesesuaian dia, kebutuhan dia gitu. Jadi ya mereka ke kita dan kita bikinin. Makanya itu kita tuh ada di situ. Kita tuh ada untuk kamu yang mau beda gitu. Jadi kita tuh jangan pernah malu gitu disebut beda. Jangan pernah malu bahwa yang disebut normal tuh orang-orang yang sama. Mungkin ada orang-orang yang terkucilkan karena dia berbeda gitu. Jadilah pembeda dari para pesama itu bagus gitu. Nah ini dompet handmade Woodmatcher. Tuh. Jadi ini tuh emang saya yang bikin gitu. Dari awal sampai akhir. Jadi saya sendiri gitu. Jadi emang solo karir lah dulu. Kalau buat bikinnya karena emang itu seninya di situ gitu. Jadi handmade tuh mau emang sehebat apapun orangnya, seahli apapun orangnya, tiap orang tuh punya karakteristiknya masing-masing. Jadi meski ada orang yang lebih hebat dari saya, lebih berpengalaman dari saya, jahitan tangan saya ya kayak gini gitu. Dan jahitan dia kayak gitu gitu. Jadi nggak ada perbandingan, nggak akan bisa dibandingin karena handmade tuh ya personal banget gitu. Yang handmade, yang vintage, yang emang orang tuh pingin banget, orang tuh yang suka banget ya nggak akan pernah mati sampai kapanpun gitu. Ya orang luar negeri yang kata Akang tadi juga ya pasti wow banget kalau buat handmade gitu ya. Karena handmade tuh berbeda gitu. Handmade tuh kayak emang benar-benar by proses tangan banget gitu. Itu sih yang paling nggak akan pernah matinya sih. Ada sih beberapa tim yang ngebantu juga, tapi kalau by order ya tetap harus saya dulu gitu. Karena kan kayak dari polanya, dari kesesuaiannya, keinginannya tuh kan emang harus dipikirin benar-benar gitu. Gimana caranya Woodmatcher itu tetap sama, tetap hasilnya kayak gitu, ya kita manage dengan ya saya sendiri gitu yang bikin ngasih taunya, tata caranya. Karena ada rahasia-rahasia yang kayak misalkan si detail-detail yang emang saya tahu tapi enggak, sebenarnya yang lain tuh enggak bikin gitu. Nah itu bakal bisa kita manage dengan baik sih kalau buat kualitas itu sendiri. Rumah saya tuh pinggirnya kayak gini nih gitu, sungai-sungai gitu kan, kalau kotor nggak enak gitu ya. Terus banjir, banyak sampah gitu. Jadi saya juga merhatiin ke situ. Gimana caranya hasil-hasil produksi kita tuh yang bekas-bekas produksinya bisa nggak ada limbah ya. Kita runtut dari awal ya. Kayak misalkan dari satu lembar kulit gede, terus kita pola buat dompet. Nah kan ada potongan-potongan kecil nih, yang 10 cm, 5 cm-nya gitu, 4 cm-nya kita bikin buat abstrak-abstraknya. Kita bikin buat gantungan kunci. Terus kita bikin apron yang emang abstrak khusus dari Woodmatcher gitu. Terus ada juga kalau yang kan dari yang 5 cm itu ada lagi yang 2 cm, ada lagi yang 1 cm. Kita bikin buat lukisan. Nah terus ada juga kan kalau kulit itu harus ditipisin nih. Misalkan ini 2, terus yang ini ditipisin. Nah yang ini nggak kepake sebenarnya. Yang bagian bawah kulit itu nggak kepake sebenarnya. Banyak yang malah dibuang, dibakar buat kayak ganjalan sepatu atau buat kayak lukisan-lukisan. Saya juga sempat ada bikin lukisan dari situ sih. Nah terus ada lagi yang potongan kecil banget yang emang benar-benar kayak kerikil kecil gitulah. Nah itu kita bikin lagi, dimasukin ke botol buat gantungan kunci juga gitu.
Ada gantungan kunci yang dari botol yang kecil-kecil banget potongan. Nah tapi kita tuh nggak akan bisa banget 0%. Nah sisanya yang paling kecil yang nggak kepake banget ya tetap kita bakar sih. Atau juga bisa kita kubur sih sebenarnya, karena kulit hewan asli itu ya kalau ke tanah ya terurai juga. Motivasi terbaik itu dari bulian, dari kayak kesakitan hidup, itu motivasi terbaik gitu. Jadi orang-orang yang kayak saya ngasih motivasi itu ya nggak akan berguna kalau diri sendirinya itu nggak memotivasi dirinya sendiri gitu. Banyak orang-orang teman-teman saya gitu yang ketika usaha emang pada bagus gitu usahanya, saya jujur 5 tahun dia akan bagus gitu, 10 tahun dia akan bagus, tapi baru 1 tahun udah capek gitu. Atau 1 tahun usaha ini misalkan mereka pindah ya buat apa gitu usaha ya, karena kunci utama usaha ya konsisten gitu. Saya Raden Yudhizar Permana dari Woodmatcher, just for you.